Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Ahmad Darupatria dari LSK Ekspor Impor. Di sini kami akan mencoba menjelaskan simulasi rubrik penilaian di bidang ekspor impor. Apa yang dimaksud dengan rubrik penilaian? Atau di sini kita sebut dengan rubrik, yaitu panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru atau pendidik di dalam menilai atau memberi tingkatan hasil pekerjaan peserta didik. Rubrik memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan peserta didik, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Di dalam uji kompetensi, kita menggunakan rubrik penilaian untuk jaminan mutu atau quality assurance, supaya peserta didik dapat diterima dalam dunia usaha maupun dunia industri. Jadi ada jaminan lulus dari uji kompetensi mereka terpakaikan atau bisa bekerja. Rubrik penilaian adalah sebagai panduan atau pedoman untuk menguji dalam melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan peserta didik atau peserta uji kompetensi di sini. Kegunaan rubrik penilaian pada uji kompetensi adalah sebagai acuan dalam penilaian uji kompetensi, karena rubrik penilaian dapat menjelaskan deskripsi tugas, memberikan informasi bobot penilaian, dan dapat memberi masukan serta umpan balik untuk membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi peserta didik. Selain itu, dengan adanya rubrik penilaian, penilaian menjadi objektif dan konsisten. Rubrik penilaian harus menjadi instrumen pengukuran, seperti halnya saringan. Saringan itu mampu menyaring dengan tepat setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi. Ada beberapa hal dalam rubrik penilaian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mana yang dilakukan? Apakah sudah sesuai, sudah tepat, dan sudah benar? Yang kedua, mana yang dilakukan sudah sesuai, namun ada kesalahan yang masih boleh ditolerir. Yang ketiga, mana yang dilakukan adalah salah, tidak sesuai, tidak tepat, atau tidak benar. Kriteria skor. Indikator kelulusan diuraikan atau dirumuskan menjadi komponen penilaian. Yang mana komponen penilaian itu sesuai faktual pekerjaan yang berupa hasil atau proses. Yang mana hasil dan proses ini menunjukkan sikap kerjanya.
Dalam kriteria skor, kita menggunakan kaidah UKRK. Urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Komponen penilaian ada 4. Yang pertama, skor mutlak. Mayor 2,0. Tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya tinggi. Yang kedua, skor mutlak minor 1,0. Tidak boleh ada kesalahan dan urgensinya rendah. Yang tiga, skor relatif 2,1,0, ada kesalahan yang diperbolehkan. Yang keempat, skor opsional, ya atau tidak. Minimum sejumlah item terpenuhi. Bagaimanakah menentukannya? Di dalam rubrik penilaian ada 2, skor dikotomi dan skor politomi. Kita akan jelaskan satu persatu. Apa itu skor dikotomi? Yaitu skor dikotomi diterapkan untuk parameter sesuai urgensinya dan tidak boleh ada kesalahan atau kekurangan sedikit pun. Skornya terdiri dari 2,0 dan 1,0. Kalau urgensinya tinggi itu 2, kalau urgensinya rendah 1. Skor politomi. Skor politomi diterapkan untuk parameter di mana ada kesalahan, kekurangan yang diizinkan atau ditolerir. Jadi penilaiannya 2,1,0. Kalau benar nilainya 2, kalau masih ada salah atau kurang nilainya 1, kalau salah sama sekali nilainya 0. Validasi. Rubrik penilaian TATO. Kita menggunakan TATO. Apa itu TATO? Terbuka, adil, terukur, dan objektif. Breakdown-nya yaitu IK, indikator kelulusan, IK menjadi KP, komponen penilaian, KP menjadi KS, kriteria skor, ya. Kriteria skor inilah kita buat rubriknya, ya. 2, 1, 0. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam validasi. Apakah ketersediaan KP, komponen penilaian, sudah betul-betul lengkap dan sesuai yang dibutuhkan dalam pekerjaan, seperti yang dinyatakan di elemen kompetensi dan indikator kompetensi, serta apakah telah dirumuskan secara spesifik dan terukur. Yang berikutnya, apakah keterkaitan dengan sikap dan tata nilai, keterkaitan dengan pengetahuan, keterkaitan dengan hak dan tanggung jawab, itu semua sudah terintegrasi di dalam komponen penilaian yang sudah dirumuskan. Yang berikutnya, apakah keterbacaan atas redaksi atau tata bahasa yang dituliskan sudah mudah dipahami atau lugas atau belum, atau tidak ambigu, ya, di sini. Nah, kita masuk ke simulasi rubrik penilaian. Saya mengambil contoh bidang ekspor-impor. Rubrik penilaian itu ekspor-impor. SKL-nya ekspor-impor level 2. Unit kompetensinya asisten pelaksana ekspor-impor. Terdiri dari elemen kompetensi, indikator kelulusan, komponen penilaian, dan kriteria skor 2, 1, 0. Bobot dan skornya. Sebagai contoh, kita ambil di sini 2.1, mengidentifikasikan sales kontrak, elemen kompetensinya.
Terus ke indikator kelulusannya, itu isi pokok dari setiap sales kontrak ditunjukkan secara ringkas. Terus komponen penilaiannya itu identitas ekspor dicantumkan namanya, identitas eksportir dicantumkan alamatnya, identitas eksportir dicantumkan NPWP-nya, identitas importir dicantumkan namanya, identitas importir dicantumkan alamat importirnya, identitas importir dicantumkan NPWP-nya, terakhir adalah description of goods diisi sesuai keterangan. Kriteria skornya 210. Kami ambil dikotomi yang urgensinya rendah, yaitu 1 dan 0. Apabila peserta uji kompetensinya benar, tepat mencantumkan nama importernya, maka nilainya 1. Apabila peserta uji kompetensinya salah dalam penulisan nama eksporternya, maka nilainya 0. Begitu juga apabila peserta uji kompetensinya benar dalam menulis alamat, maka nilainya 1. Apabila salah, maka nilainya 0. Begitu juga apabila peserta uji kompetensinya benar menulis NPWP-nya, maka nilainya 1. Apabila salah mencantumkan NPWP-nya, eksporternya, maka nilainya 0, dan seterusnya. Jadi yang rubrik penilaian ini pada elemen kompetensi mengidentifikasikan sales kontrak itu menggunakan dikotomi yang urgensinya rendah, 1.0. Ya, itu uraian kami singkat tentang simulasi rubrik penilaian yang ada di bidang ekspor impor. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.